Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kedudukan dan kewenangan dari peradilan agama. Dasar yang pertama yaitu mengenai kedudukan peradilan agama. Telah kita ketahui bahwa peradilan agama itu merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam di Indonesia mengenai perkara-perkara tertentu sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan, yaitu Peradilan Syariat Islam di Nanggro Aceh, Darussalam. Peradilan agama terdiri atas dua, yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota madya atau kota dan daerah hukumnya itu kabupaten atau kota. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di provinsi dan daerah hukumnya itu meliputi wilayah provinsi. Kedudukan pengadilan negara tertinggi yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan, yaitu Badan Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung merupakan peradilan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota Republik Indonesia yaitu di Jakarta. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Bahkan dari peradilan yang berada di Indonesia, hanya bisa dibaca pada slide selanjutnya. Punya prinsip satu atap, organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya itu termasuk di dalam pengawasan dan pembinaan teknis Mahkamah Agung. Pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Nah, kemudian adapun tujuan pembinaan satu atap peradilan adalah agar kekuasaan kehakiman dapat diselenggarakan dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab, tidak terpengaruh oleh pihak eksekutif dan pihak lainnya, dan pembinaan peradilan menjadi lebih baik, terpadu, berada dalam satu komando. Kemudian pengalihan peradilan agama dari Departemen Agama ke MA pada tanggal 30 Juni 2004 sebagaimana ketentuan pada pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Jo Express Nomor 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi, finansial di lingkungan badan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama ke Mahkamah Agung. Dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai kewenangan peradilan agama. Dalam hal ini, wewenang peradilan agama hanya di bidang perdata saja dan tidak bisa menangani perkara di bidang pidana dan hanya berlaku bagi penganut agama Islam. Wewenang atau kompetensi diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1945 tentang peradilan agama. Wewenang tersebut terdiri dari kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Adapun kewenangan relatif peradilan agama merujuk pada 118 HIR atau pasal 142 RBG Jo pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Sedangkan kompetensi absolut berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata dalam bidang perkawinan, kewarisan maksiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sedekah. Kemudian pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini sekarang sudah diamandemenkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Kemudian mengenai kewenangan mutlak.
Kewenangan hal ini menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara. Artinya perkara tersebut hanya bisa diadili di PA atau peradilan agama. Sebagaimana pasal 49 sebagaimana pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, yaitu menerima, mengadili, dan memutuskan serta menyelesaikan perkara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang yang pertama mengenai pernikahan. Dalam bidang perkawinan, hal yang diatur adalah dalam undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain izin poligami, dispensasi pernikahan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, gugatan perceraian, penguasaan anak-anak, dan lain sebagainya. Yang kedua mengenai waris. Dalam hal waris itu berkaitan dengan penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris. Untuk selanjutnya kewenangan absolut ketiga yaitu wasiat. Wasiat di sini didefinisikan artinya perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau suatu lembaga yang berlaku setelah yang memberi tersebut itu telah meninggal dunia. Terkait regulasi yang mengatur itu tercantum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menjelaskan tentang definisi wasiat. Untuk sumber lain bisa dilihat pada KHI pasal 171. Dan untuk kewenangan absolut keempat yaitu hibah. Ya, di sini hibah itu adalah pemberian satu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki sendiri. Nah, di sini juga tercantum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menjelaskan tentang definisi hibah, serupa dengan KHI pasal 171. Untuk kewenangan absolut kelima yaitu wakaf. Wakaf di sini ialah perbuatan seseorang atau sekelompok orang atau disebut dengan wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Di sini juga tercantum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menjelaskan tentang definisi wakaf. Lebih lengkapnya lagi tercantum pada KHI pada buku 3 yang menjelaskan tentang definisi wakaf, ikrar, benda wakaf, prosedur wakaf, sampai dengan penyelesaian dan pengawasan benda wakaf. Semuanya diatur di sana. Untuk kewenangan absolut ke-6 yaitu infak. Nah, infak di sini ialah perbuatan seseorang memberikan suatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan baik berupa makanan atau minuman, menerima rezeki atau menafkahi atas dasar rasa ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, kewenangan absolut ke-7 yaitu sedekah. Sedekah di sini ialah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu atau jumlah tertentu dan mengharap ridho Allah semata. Nah, sama dengan infak, untuk regulasi mengenai sedekah itu juga masih belum ada regulasi yang mengatur baik di undang-undang maupun di KHI. Untuk yang selanjutnya, kewenangan absolut ke-8 yaitu ekonomi syariah, yaitu semua perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan syariah maksud saya, reksadana, terus obligasi syariah dan lain sebagainya. Di sini undang-undang yang mengatur tentang ekonomi syariah itu tercantum pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mengatur semua kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Oke. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mungkin banyak sekali kekurangan baik dari PowerPoint maupun presentasi dari kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.